Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Katakan kiri kanan, Shalom. Baiknya Allah memelihara hidup kita dari seminggu yang lalu sampai minggu hari ini. Dia tetap menyertai perjalanan pribadi bahkan keluarga kita masing-masing dalam perjumpaan di hari Sabat, hari anugerah Tuhan yang besar. Kita sadari kita tidak dapat menambahkan hari-hari hidup kita selain daripada Dia, Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Menyatakan kuasanya bukan saja pada zaman lampau ketika ada bersama-sama dengan para murid melalui kematian dan kebangkitannya, tetapi juga bagi hidup kita sekarang ini. Karena Dia yang kita sembah, Dia yang kita puji, Dia yang kita muliakan. Pujian yang disaksikan oleh vokal grup atau paduan-paduan suara oleh kita semua. Itulah Allah di dalam Yesus, dalam kasih-Nya yang besar yang telah dinyatakan bagi kita. Dari bacaan ini diangkat temanya, dalam kasih ada pengampunan dan penugasan. Dalam kasih Tuhan ada pengampunan. Ya, tanpa kematian Tuhan kita mati binasa. Karena itu Dia mengampuni kita lewat pengorbanannya. Dan Dia bangkit menjamin keselamatan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dari apa yang diungkapkan dan cerita Yohanes ini, bagaimana sesudah Yesus bangkit Dia mau menyatakan, aku hidup, aku benar-benar bangkit, aku menang atas kematian. Karena kubur tidak bisa menahan tubuh Yesus, tubuh yang berkuasa. Cerita dari pasal 21 ini bagaimana sudah minggu lalu kita berbicara penampakan Yesus kepada Thomas yang kurang percaya, yang ragu-ragu karena dia jauh dari persekutuan. Persoalannya ketidakpercayaan itu, sehingga Tuhan mau menyatakan secara khusus, secara pribadi bersama dengan murid hari itu di tempat yang tertutup. Yesus memberi kepedulian kepada Thomas. Lihat sudah tanganku, tusuk sudah jari dan lambungku. Kalau kau tidak percaya, aku ini sudah. Karena itu Thomas dikatakan, ya Tuhanku, ya Allah. Ada satu pernyataan iman, ya betul Tuhan. Dan bacaan kita sesungguhnya dalam pasal 21 ini pun Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Sesudah kebangkitan Yesus, ya, bagaimana para murid ini kembali kepada pekerjaan awalnya sebagai nelayan. Dan dikatakan mereka sementara ada dalam pekerjaan itu, mereka semalaman tidak dapat ikan. Ya pasti capek, penuh dengan beban. Ini kok pulang tidak dapat apa-apa ini, bagaimana keluargaku? Dan karena itu di tengah-tengah rasa lapar itu Yesus hadir. Yesus sangat peduli dan tahu semua keadaan yang terjadi, yang dihadapi oleh para murid. Bukankah Yesus yang sama yang kita imani pun tahu seluruh hidup kita? Tidak ada yang terlewati, sekecil apapun keadaan hidup kita. Mungkin saja suami tidak tahu pergumulan saya, mungkin saja istri tidak tahu juga pergumulan saya, atau mungkin anak-anak tidak tahu pergumulan orang tua. Tetapi yang Maha tahu adalah Allah di dalam Yesus. Karena itu jangan ragu lagi, percaya sungguh hanya kepada Dia, satu-satunya yang telah memberikan jaminan keselamatan itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada banyak orang yang belum percaya. Karena itu tugas kita beritakan, ceritakan bahwa hanya di dalam Yesus, Dia yang mati dan bangkit itu menjamin, memberi garansi bagi orang yang percaya tidak
tapi punya jaminan kekekalan. Itulah tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Lebih banyak yang belum percaya. Bukan saja pendeta majelis unsur-unsur, tapi semua orang yang percaya kepadanya diperintahkan pergi, jadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi yang semalaman mencari ikan, dan mereka tuh orang-orang yang sudah tahu, pakar di danau Tiberias atau danau Galilea, di mana tempat-tempat ikan yang banyak. Tapi itulah keadaan yang mereka alami. Tidak dapat apa-apa. Dan kali itu Tuhan bilang, tebarkan jalanmu sebelah kanan. Dan apa yang mereka peroleh? Ikan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Artinya karena Yesus tahu kondisi mereka, lapar pastinya, semalaman mencari tidak dapat apa-apa. Yesus menjawab kebutuhan mereka dengan memberikan kekuatan secara jasmani. Kalau lihat pasal-pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Yesus menyediakan, di situ ada api arang, ada roti, dan mari ikan beberapa dan untuk dimakan supaya kamu makan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, teman-temannya, murid-murid yang lain? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Berulang sampai 3 kali. Mengingatkan penyangkalan Yesus, penyangkalan Thomas terhadap Yesus 3 kali. Aku tidak kenal dia. Padahal sebelumnya begitu dia berapi-api, apapun yang terjadi, Yesus tidak boleh mati. Aku tidak akan sangkal dia. Sehingga Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, kau sangkal aku 3 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah yang digambarkan dengan domba-dombaku oleh Injil Yohanes? Yesus menggambarkan domba-domba itulah orang percaya. Dan Yesus adalah gembala. Orang percaya sebagai domba-domba. Mazmur 23, akulah gembala yang baik, kata Yesus. Gembala yang baik, bagaimana dia memelihara, dia menjaga, dia melindungi. Waktu pagi dibuka kandangnya, dikasih makan, minum air yang segar. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai domba-domba, ya, domba ini pandangannya tidak terlalu jauh, sehingga kalau mereka jalan itu bergerombol. Nah, kalau dia menyimpang, bagaimana kepala dia tarik dengan dia punya tongkat untuk mengarahkan jalan bersama. Jadi hal yang pertama di ayat 15 ini mau mengatakan bagaimana orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah domba-dombanya Allah. Allah di dalam Yesus adalah gembala yang baik, yang terus memelihara, mempedulikan, menjaga, melihat segala yang kita perlu. Bahkan tahu semua yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, perjalanan kekristenan kita ini bukan 1-2 tahun, tapi sepanjang hidup untuk setia ikut Dia. Bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesukarannya. Tapi ketika kita datang kepada Dia, Dia gembala yang agung, Dia sanggup tolong kita. Dikatakan juga bagaimana gembala membangun ketika domba-domba itu terluka. Itulah kasih Tuhan. Kasih yang besar, kasih yang walau bagaimanapun juga. Dan itu pertanyaan Yesus kepada Simon, ya, sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Kasih Allah adalah kasih agape.
agape, tapi bagaimana Simon meresponi dengan kasih filia, kasih persaudaraan. Dia belum mampu menyatakan kasih itu dengan kasih agape karena menyadari keterbatasan dia sejak penyangkalan itu. Sehingga pada kali yang ketiga, biar sedih, kenapa? Biar merasa bahwa ya Tuhan tahu, Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu hidupku. Aku pernah menyangkal Engkau, aku pernah menolak Engkau, aku pernah tidak percaya Engkau. Kan itu Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita, ayat yang ke-16 mau menyatakan ada 3 hal yang tersirat ya, dalam ayat yang ke-16 ini tentang pernyataan atau pertanyaan Yesus kepada Simon. Hal yang pertama, bahwa kita semua membutuhkan perawatan secara menyeluruh atau perawatan pastoral. Kita semua membutuhkan bimbingan Roh Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendiri ketika kita menghadapi persoalan dan tantangan. Kecenderungan ketika hadapi masalah, orang bisa balik membelakangi Tuhan. Kecenderungan orang bisa bersungut-sungut, Tuhan saya sudah setia baru, masalah ini kok terhabis-habis. Saya sudah belajar rajin, tapi kok ada saja beban-beban yang saya alami dan hadapi. Karena itu kita membutuhkan perawatan Tuhan dalam membimbing hidup kita. Dia gembala yang setia, gembala yang baik, yang sanggup melihat bukan hanya hari ini dalam hidup kita, tapi hari esok dan seterusnya, bahkan sepanjang tahun ini. Bahkan dia tahu batas hidup kita. Di dalam genggaman tangannya lah nafas setiap manusia. Bahkan dia tahu apa yang harus kita jalani. Itu hal yang pertama dari pernyataan dan pertanyaan Yesus. Gembalakanlah domba-domba. Bahwa kita sebagai domba, orang-orang percaya butuh perhatian Tuhan. Dan karena itu tidak ada cara lain. Kita datang kepada dokter, kata saya, kalau dokter itulah Tuhan. Dokter dunia, iya betul. Tapi sumber kesembuhan itu adalah Tuhan. Yang berikut, bahwa senantiasa kita memerlukan makanan. Makanan bukan jasmani, tapi makanan adalah firman Allah. Sebagai orang-orang percaya, kita butuh makanan rohani. Sebagaimana kita butuh makanan jasmani setiap hari. Lain soal kalau kita puasa. Makanan rohani yang dapat menyegarkan jiwa kita. Mazmur 23:4. Engkau menyegarkan jiwaku. Makanan jasmani kadang-kadang kita jatuh bangun supaya tetap sehat, tetap kuat. Bagaimana dengan makanan rohani kita? Dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya bahwa iman kita hanya bisa kuat, keyakinan kita bisa tetap kokoh jikalau kita menikmati, kita memiliki dan kita mengalami firman Allah. Firman menjadi terang, kata pemazmur Yeremia, firman menjadi kesukaan dan girang. Walaupun kondisi tidak girang, kondisi terbeban, tapi hati kita bisa bersuka cita. Itu yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika di penjara. Harusnya mereka bersungguhlah, sudah babak belur, memar, tengah malam mereka puji Tuhan, menaikkan pujian hanya bagi Tuhan, dan Allah berkata, nyata kuasa Tuhan. Belenggu-belenggu terlepas, pagar-pagar terbuka, pintu-pintu terbuka. Itulah kuasa dari puji-pujian. Jadi perlu kita menikmati. Tidak cukup 1 minggu 1 kali. Dalam pelayanan bersama dengan anak-anak kata kesasi dikatakan, kamu senang, kamu suka, merasa penting tidak firman Allah? Penting. Sebab apa pentingnya? Adakah yang baca Alkitab tiap hari? Bisa dihitung. Lebih banyak tidak. Padahal kita tahu menguatkan iman kita hanya oleh firman. Tidak ada lain. Firman Tuhan adalah isi hati Allah.
yang terus menuntun kita dan memperlengkapi kita untuk semakin hari melakukan apa yang Tuhan mau. Sebagai domba juga kita butuh bimbingan, perlindungan dan teguran. Ya. Ini soal kadang-kadang kalau ditegur bisa marah, bisa tersinggung, mudah begitu. Padahal kita senantiasa butuh. Dalam Galatia pasal 4 itu, saya baca untuk kita pada ayat yang ke-16 dikatakan begini. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Apakah ketika aku menyatakan engkau begini-begini, aku menjadi musuhmu? Harusnya tidak. Tapi kecenderungan orang, dia tersinggung, dia marah. Kenapa kau harus sayang? Kau harus kau diri toh. Padahal kita membutuhkan teguran. Yesus kan pernah bilang juga, orang yang kukasihi, kutegur. Kita mau dengar lagi, kuhajar. Ajaran Tuhan, ya bagaimana lah kalau kita hajar anak-anak kita, kalau tidak mau dengar. Tapi tentu beda, bukan dengan emosional, dengan kasih. Supaya dia sadar bahwa oh ya salah, saya harus berubah. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-17 mau mengatakan dalam pernyataan Yesus yang ketiga kalinya kepada Simon, ya, Tuhan engkau tahu siapa aku. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Seberapa dalam aku mengasihimu, Tuhan tahu itu. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Tapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kasih Tuhan sebagai syarat yang sangat mendasar dari seluruh pelayanan hidup kita. Kasih Tuhan sangat mendasar untuk seluruh pelayanan kita, untuk seluruh perhatian kita, untuk semua hal. Itulah yang Paulus dia bilang, kasih Tuhan itu begitu tinggi dalam, lebar dan luas. Yang bukan hanya kita tahu, tetapi kita buktikan. Mana kasihmu? Kalau kita mengasihi orang baik-baik, ya sama aja dengan orang tidak percaya juga lakukan itu. Tapi kasih di tengah-tengah tantangan, ancaman, ya, persoalan yang harus dihadapi, butuh kekuatan Tuhan. Dalam hukum Tuhan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan, memberikan, mencurahkan, mempercayakan anaknya yang tunggal melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Setiap orang yang percaya tidak binasa, ada kepastian hidup di dalam Yesus. Dan kepastian itu belum dimiliki oleh orang lain, orang yang belum percaya. Itulah panggilan kita. Ceritakan, beritakan. Biarlah pekerjaan Roh Kudus yang melanjutkan. Kita punya kewajiban untuk memberitakan. Pergi, ceritakan. Karena itu Bapak Ibu, milikilah kasih Tuhan. Memang kita belum sempurna, tapi ketika kita mau praktekkan, pasti terus disempurnakan. Jatuh bangun iya. Mengasihi orang yang belum bisa mengasihi kita, peduli kita, memusuhi kita, tidak senang dengan kita, butuh kasih Tuhan memampukan kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran yang tidak benar, tapi dikuasai oleh hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Di atas kasih itulah Tuhan katakan kepada Simon dan para murid pada ayat yang terakhir, ikutlah aku. Ini penugasan, tapi juga bagi kita untuk pergi dan memberitakan kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang luar biasa. Ikut Tuhan, kendati pun tidak mudah, ada kesukaran. Tapi sebagaimana yang diungkapkan di dalam nyanyian rohani 86, bagaimana orang ikut Tuhan itu. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristus pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Kemenanganmu pasti. Maju tetap dan capailah harta kehidupan bakal, harta yang kekal. Upah perjuangan berat itu mahkota al-hayat. Jangan sesat di dunia. Ikut terang anugerah. Jalan benar yang kau tempuh itulah Kristus Tuhan. Dia penyelamat hidup kita. Yang telah mati dan bangkit. Memberi jaminan bagi setiap kita yang percaya
untuk terus memiliki kasih Tuhan yang besar. Bertambah-tambah pada kita hari ini sampai selama-lamanya.